Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, betapa sering kita sebagai orang tua secara tidak sengaja menjerumuskan anak-anak kita menjadi orang gagal di kemudian hari. Memang tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya gagal. Tapi ketika salah dalam mengasuh, maka yang terjadi adalah anak-anak itu berkembang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pernah nggak sahabat sekalian merasakan waktu sekolah dulu, atau waktu kuliah, atau bahkan di rapat-rapat saat ada pertemuan di balai desa, di dalam benak sahabat ada begitu banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan, atau ada begitu banyak ide dan gagasan yang ingin diungkapkan, tetapi sangat susah untuk mengungkapkan, untuk mengeluarkan satu pertanyaan saja sangat susah. Itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Itu ada riwayat pendidikan, pengasuhan yang membuat kita seperti itu. Kita semua tentu pernah kecil. Dan semua anak kecil itu pada dasarnya sama saja. Ketika berumur 3, 4, 5 tahun, itu masa-masa si anak tumbuh otaknya begitu luar biasa. Maka yang terjadi saat itu adalah si anak banyak bertanya kepada orang tuanya. Ayah, itu apa? Kita jawab, itu gereja. Gereja itu apa? Gereja itu adalah tempat beribadahnya orang Kristen. Orang Kristen itu apa? Kenapa ada orang Kristen di dunia ini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Atau di lain kesempatan mereka bertanya, ayah, itu apa? Itu masjid. Masjid itu apa? Tempat sholat. Sholat itu apa? Sholat itu untuk apa? Terus dia bertanya dengan pertanyaan yang bertubi-tubi sehingga membuat kita orang tua kadang-kadang kelagapan menjawabnya. Apalagi pertanyaannya sering aneh-aneh yang keluar. Maka kita sebagai orang tua tugasnya hanya menjawab. Kalau kita tahu, kita jawab dengan apa yang kita tahu. Kalau kita nggak tahu, tak usah mengarang-ngarang jawaban sehingga karangan kita itu bisa merusak pengetahuannya di kemudian hari. Atau minimal kita sudah mengajarkan untuk berbohong kepada anak-anak kita. Maka jawab saja dengan pertanyaan tidak tahu. Atau kita jawab cantik, sama-sama kita cari tahu jawabannya. Jadi sahabat sekalian, begitulah romantika anak-anak. Namun betapa banyak perkembangan otak anak-anak itu dirusak, dimatikan potensinya oleh kedua orang tuanya secara tidak sengaja. Kadang-kadang orang tua sibuk main HP, sementara si anak terus bertanya, tapi perhatian orang tuanya tetap ke HP. Betapa kecewa si anak tersebut. Dia merasa tidak diperhatikan. Dia merasa tidak dihiraukan oleh kedua orang tuanya. Maka sahabat-sahabat sekalian, mari kita perbaiki interaksi kita dengan anak kita agar, atau yang calon-calon orang tua nanti, agar kita mempunyai keturunan yang berkembang dengan baik. Jadi sebagai kesimpulan, kalau ada pertanyaan dari anak-anak kita, baik kita saat itu sedang capek, sedang lelah, sedang pusing, dan lain sebagainya, jangan larang dia bertanya, tapi alihkan. Buatlah jawaban yang membuat dia tidak bertanya lagi. Atau alihkan perhatian dia ke tempat lain. Tapi jangan larang dia untuk bertanya. Apalagi membentaknya, apalagi memarahinya, apalagi mengusirnya. Jangan pernah matikan potensi anak kita dengan ego kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.